Halo semuanya, selamat datang. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah EL5000 Matematika Lanjut bagian Aljabar Linear dengan dosen pengampu Dr. Fadil Hidayat. Nama saya Rifki Pramudita Mahendra, mahasiswa Magister Teknik Elektro, opsi Teknik Tenaga Elektrik, NIM 23223311. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan berikut, yaitu temukan complete solution atau XC yang sama dengan XP plus XN dari AX plus B SPL atau sistem bersama linear berikut dengan matriks sebagai berikut. Apa itu XP dan XN akan dijelaskan setelah ini. Sebelum kita melangkah menyelesaikan persoalan barusan, kita perlu memahami apa itu complete solution. Complete solution adalah cara menyelesaikan sistem persamaan linear atau SPL dengan memecah solusi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah particular solution atau XP yang merupakan solusi spesifik yang memenuhi persamaan AX sama dengan B. Lalu yang kedua atau bagian kedua adalah null space solution atau XN, yaitu solusi umum untuk sistem homogen AX sama dengan 0 yang dinyatakan dalam bentuk parametrik. Dua bagian ini akan membentuk sebuah complete solution dengan bentuk lengkap yaitu XC sama dengan XP ditambah XN seperti yang sudah dinyatakan pada soal sebelumnya. Lalu mari kita langsung saja mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini. Seperti yang kita bisa lihat, kita ada matriks A dan B. Lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis ulang matriks ini, namun dalam matriks augmented. Ya, matriks augmented ini sebenarnya simpel saja ya, hanya cuma ditulis ulang seperti ini, belum ada yang diubah. Lalu dengan eliminasi Gauss, kita akan mencoba untuk merubah matriks augmented ini menjadi ref. Yang pertama adalah kita harus mengubah R2 dan R3-nya sesuai dengan perhitungan berikut agar kita bisa mendapatkan bentuk matriks seperti ini. Kita menginginkan 0 di sebelah kiri 2 itu seperti yang kita sudah dapatkan sekarang. Lalu kita lanjutkan eliminasi Gauss ini dengan merubah R3, di mana kita bisa menambahkan R3 dan R2, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk ref atau row echelon form. Seperti yang sudah kita dapatkan seperti ini ya. Nah, sesudah kita mendapatkan row echelon form, kita bisa mengetahui bahwa X3 dan X4 merupakan free variable, sedangkan X1 dan X2 merupakan pivot. Informasi ini berguna ketika kita ingin menyelesaikan atau menemukan nilai dari XP dan XN. Kita mulai dari satu bagian pertama dari complete solution ini, yaitu particular solution atau XP. Ya, XP harus memenuhi persamaan berikut, yaitu AX sama dengan B, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka, karena kita mengetahui bahwa X3 dan X4 merupakan free variable atau variabel bebas, kita bisa menjadikan dua nilai itu 0. Melalui dua persamaan berikut, kita bisa dengan mudah mendapatkan nilai X1 dan X2, yaitu 4 dan minus 1 dari yang ini. Ya, karena ini kan X2, X3, X4-nya 0 ya, jadi X1 sama dengan 4, dan X2 sama dengan minus 1. Sangat straightforward. Lalu free variable 0, oleh sebab itu kita bisa mendapatkan bentuk matriks XP, yaitu 4, minus 4, 0, dan 0. Ini merupakan satu langkah dari complete solution. Lalu bagian kedua ada null space solution atau XN. Masih menggunakan ref yang sudah kita temukan di awal.
kita kali ini harus memenuhi persamaan AX sama dengan 0. Oleh sebab itu, nilai 4 minus 1 dan 0 ini kita ubah semua menjadi 0. Dan dari dua persamaan berikut, kita bisa mendapatkan nilai bahwa X1 sama dengan minus X3 ditambah 2X4 ya dari sini. Cuma dipindah ke kanan saja. Begitu juga dengan X2, di mana X2 sama dengan minus X3 dikurang 2X4. Dan X3 dan X4 adalah variabel bebas, jadi kita bisa mendapatkan matriks Xn sama dengan sebagai berikut. Lalu kita bisa misalkan, jika S1, jika X3 sama dengan 1 dan X4 sama dengan 0. Dan S2 untuk sebaliknya, X3 sama dengan 0 dan X4 sama dengan 1. Maka dari itu, kita bisa mendapatkan nilai S1 dan S2 dari Xn, teman-teman. Jadi di Xn, kalau XP tadi kita cuma dapat satu matriks, kita di Xn ini kita dapat dua ya. Kita dapat nilai yang S1 dan S2 ini dengan mensubstitusi nilai jika X3 dan X4-nya sebagai berikut ya. Jadi ini substitusi kita dapat nilai dua matriks ini. Lalu setelah kita mendapat nilai XP dan XN, maka kita bisa langsung mensubstitusinya dalam persamaan complete solution sebagai berikut, di mana XC sama dengan XP yang sudah kita temukan tadi, ditambah dengan nilai XN dan ya kedua nilai XN ini ya. Itulah yang disebut dengan complete solution, di mana dibagi jadi dua ya, XP dan XN. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa nilai yang kita sudah dapat itu nilai yang tepat gitu ya, nilai yang benar, nggak ada yang salah hitung. Nah, kita bisa melakukan verifikasi dengan substitusi. Substitusi apa? Substitusi nilai XP dan XN yang sudah kita dapat ke dalam persamaannya masing-masing. Contoh XP. XP ini merupakan nilai XP yang sudah kita dapat tadi ya. XP itu kan persamaannya A, harus memenuhi AX ditambah dengan B. Kita punya A dan kita punya B dari soal ya, dan kita baru saja mendapat X. Jadi kita bisa langsung substitusi nilai X terhadap A, jadi kita kalikan A dengan X, dan jika kita mendapatkan nilai B, yaitu 435 sesuai dengan soal, maka nilai kita dapat merupakan nilai XP yang tepat. Dan dengan perhitungan di setiap elemen, kita langsung kalikan saja si matriksnya ini satu per satu. Berdasarkan perhitungan yang sudah saya lakukan, kita bisa melihat bahwa baris 1 kita mendapatkan hasil 4, baris 2 kita mendapatkan hasil 3, dan baris 3 kita mendapatkan hasil 5. Dan nilai ini merupakan nilai yang memang tepat gitu ya, yang sudah persis seperti sesuai dengan yang kita ketahui di soal. Ini untuk XP. Begitu pula kasusnya untuk XN, di mana kita punya dua nilai, S1 dan S2. Kedua nilai ini harus memenuhi persamaan Xn itu sendiri, yaitu A dikali X sama dengan 0. Jadi kita harus melakukan perhitungan satu persatu. Kita tahu nilai A berapa, dan kita tahu nilai X-nya ini 2 ya, satu-satu. Dan jika dikalikan, si matriks itu harus sama dengan 0. Jadi kita mulai dari yang sebelah kiri ini, di mana nilai A dikalikan, matriksnya dikalikan dengan nilai S1, kita bisa melihat bahwa sesuai perhitungan kita mendapat 0, 0, 0 untuk setiap baris. Begitu juga dengan nilai yang S2-nya. Jika kita kalikan matriksnya, kita mendapatkan nilai 0, 0, 0. Ini membuktikan bahwa nilai XP dan XN yang kita hitung sudah tepat dan complete solution-nya sudah benar. Sekian video yang bisa saya presentasikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada kekeliruan, boleh langsung di komen di bawah untuk didiskusikan nanti ya. Terima kasih.